Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kebenaran firman di pagi hari yang teduh ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, untuk kami menghayati dan merenungkan firman kebenaran ini. Amin. Masih melanjutkan tema kita tentang doa dan permohonan. Dan subtema saat ini berbicara tentang doa Yesus untuk Petrus. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pencobaan iblis dalam bagian ini menjadi hal utama yang dijelaskan oleh Lukas, di mana menunjukkan bahwa saat-saat sengsara Yesus yang sudah tiba kala itu, dan di mana pencobaan iblis mulai bekerja untuk menggagalkan rencana Allah tentang karya penyelamatannya. Dan iblis saat ini mencobai Simon kembali. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengetahui strategi iblis dengan tipu muslihatnya untuk mencobai ketua 12 murid ini, yaitu Simon yang disebut Petrus. Kalau kita mau melihat pencobaan iblis yang pertama itu ketika dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, saat Petrus menegur Tuhan Yesus perihal sengsara Kristus. Guru, hal itu tidak akan terjadi padamu. Namun Yesus mengatakan apa? Enyah engkau iblis. Peristiwa kedua di dalam Lukas pasal 22 ayat 33 ini, saat penetapan perjamuan malam, ketika Yesus mengatakan iblis menampi engkau Simon. Tetapi Petrus mengatakan apa? Dengan gaya kepahlawanannya, ya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Namun nyatanya apa? Peristiwa ketiga, Lukas 22 ayat 54 sampai 61, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Selanjutnya, saat Petrus hendak dihukum mati, ketika Petrus hendak dihukum mati pun, Eusebius sejarawan gereja abad keempat mencatat Petrus sempat mau lari. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dan berpapasan dengan Petrus, Petrus berkata, mau kemanakah engkau guru? Yesus menjawab, aku mau disalib untuk yang kedua kali. Di situ dia teringat masa lalunya dulu yang pernah jatuh, sehingga dia mengatakan, tidak guru, biar aku yang akan disalib. Dan dia minta disalib terbalik, karena dia tidak layak disalib seperti Yesus. Dari peristiwa ini kita mendapatkan pelajaran bahwa doa Tuhan Yesus untuk Petrus ini yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dengan penuh kasih tentang pencobaan iblis yang digambarkan dengan tuntutan dan penampian setiap saat. Maka John Climacus katakan hidup Kristen itu seperti menaiki tangga pendakian ilahi. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus jangan gugur, sehingga pada akhirnya dia menangis berduka, namun air matanya membawa tobat dan selamat. Yang ketiga, Tuhan Yesus meminta agar ketika ia diinsaf, ia segera menguatkan para murid lainnya tentang pencobaan iblis yang akan terus ada, untuk menguatkan para rasul yang lain untuk jangan sampai terjebak pada pencobaan iblis. Itu sebabnya hal inilah yang membuat Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari hal ini kita mempelajari bahwa orang Kristen diminta untuk selalu sadar dan berjaga-jaga, yang dalam bahasa Yunani disebut nepsis, menjaga apa yang keluar dan yang masuk dari panca indera kita, termasuk dari hati, untuk segala hal yang mencobai kita, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan dan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami menjalani setiap hidup kami di tengah pencobaan, di tengah tipu daya iblis ini, untuk kami tetap tidak teralih pandangan kami, dan kami hanya melihat Sang Kristus terang yang tak tercipta itu, yang memampukan kami melewati hidup yang sulit ini. Amin.